Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah tiba di seri cinta ke-84 dan saya mau mohon maaf di seri cinta ke-83 minggu lalu saya mengucapkan minggu depan adalah sepasang suami istri. Padahal harusnya hari ini adalah bagiannya si Sufi. Banyak sekali yang minta sis Brand, si Sufi ditambah dong waktunya. Jadi karena ceritanya si Sufi ini seru banget. Selamat malam yang baru bergabung. Sekarang saya akan mengundang si Sufi. Si Sufi ini ceritanya meminta saya mengundang si Sufi lagi. Dan luar biasa cerita-ceritanya, menginspirasi. Halo si Sufi, selamat malam. Saya terbalik Kameranya ya. bisa dibalik sis. Oh iya, Nah, udah. Selamat malam Namo Buddhaya. Selamat malam Namo Buddhaya si Sufi. Luar biasa nih ceritanya si Sufi, menginspirasi banyak sekali orang untuk ikut meditasi. Makasih. Sis dengar sendiri ya waktu kita one day retreat tuh, katanya terima kasih si Sufi yang sudah saya juga terima inspirasi. kasih nih dikasih kesempatan buat tampil di cerita kisah cinta ini ya. Luar biasa kesempatan ini. Tadinya saya kan malu buat tampil di depan umum kayak gini, nggak pernah, selalu di belakang layar. Sekarang karena bagusnya Twin itu membuat saya harus berani. Ini begitu indahnya, begitu bagusnya nih. Begitu indahnya, begitu bagusnya yang mesti dikabarkan, buat diberitakan untuk semuanya. Betul. Terima Sis kasih ingat ya juga. kemarin waktu Monday Retreat di 31 Juli lalu ada peserta, saya ikut ODR karena dengar si Sufi cerita dan saya sangat terinspirasi. Akhirnya meditasi dia bagus sis, karena dia senang dengan senyumnya si Sufi. Kebetulan saya yang interview orangnya kemarin itu kan. Nah si Sufi juga dengar sendiri pada saat kita interview kan. Ya. Terima kasih. Jadi inspiring ya. Sangat. Cerita cinta ini memang cerita inspiratif, nampol, Twimers asik. Nah, jadi ada inspiratifnya. Nah, udah pada nggak sabar nih. Aduh, ada sis Julia juga, sis Eli. Oh, mami saya ikut dengar loh, sis. Selamat malam buat mami tersayang. Aduh, saya paling suka kalau kita ngobrol-ngobrolnya sukanya sama orang tua. Mungkin terkait dengan reinkarnasi saya yang dulu kali ya. Jiwa tua ya. Salah satu soul, jiwa tua. Jiwa tua itu senang bicara sama yang tua-tua. Halo malam sis Dia, sis Novita. Waduh, terima kasih buat semua yang udah nonton nih. Terima kasih juga buat teman-teman saya yang mau datang ketika saya undang ya buat acara meditasi. Mungkin nggak tertarik meditasi, jadi lihat-lihat dulu lah, coba-coba dulu. Saya bilang saya undang buat ke rumah saya tuh. Saya terima kasih juga buat para asmannya ya yang mau ngajar, buat sis Julie, sis Ivana, sis Yeni ya. Terus sis itu yang mau datang tuh, sis Eli, semuanya pada datang ketika diundang, mau datang buat ikut ngajar ya. Terus jadinya aduh sangat terima kasih, walaupun suguhannya nggak gitu bagus ya, cuman Indomie ya. Suguhan nomor 2 sis, udah bagus dikasih Indomie. Sengaja dikasih Indomie sama teh aja dulu, nanti kalau udah bisa baru hisit sama hoisom. Waduh, wah kalau begitu harus undang kita terus sis. Bercanda. Iya, bercanda juga. Jadi saya bilang, katanya, aduh Indomie lagi, nggak mau datang lagi. Oh kalau gitu, kalau meditasi dulu yang bagus. Nanti ada hoisomnya, ada sarang burung melet. Aduh ini hoisom. Aduh mami, kalau ini hoisom gini kita mau datang nggak nih ke kasih Sufi ini? Aduh, buat yang jauh-jauh jangan iri ya. Nanti kalau datang Jakarta diundang juga. Aduh, mantul. Undangannya meditasi. Terima kasih ya, jadinya dikasih kesempatan buat saya berbuat baik dan teman-teman Asmen berbuat baik buat ngajarin Twim ya. Walaupun ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, tapi pasti deh kayaknya pada ngerti lah.
Dan terima kasih juga buat yang mau nonton acara hari ini nih, supaya lain kali kalau udah yang belum pernah nge-twim nih ya, mudah-mudahan suatu hari kalau ngerasain manfaatnya ya juga cerita kayak gini, kayak saya diulang lagi ceritanya, tapi nggak diulang, ada lagi Ada lagi yang manfaatnya, menarik, wah, manfaatnya luar ya, biasa. Ini yang manfaatnya banyak. ditunggu-tunggu nih si Sufi. Mudah-mudahan nih suatu hari nih kalau yang udah ngerasain twin bakal cerita kayak saya. Tadinya kan pemalu, nggak berani kalau buat ngomong-ngomong gini ya, butuh berpikir-pikir terus apa nih temanya, apa ininya. Tapi Sebentar si Sufi. Si Sufi sebentar. Saya cuma ya. mau mengingatkan para pendengar, si Sufi sudah pernah sharing di 18 Juli lalu di seri Cinta 81. Nah, itu saking serunya ceritanya sampai ada seri kedua, permintaan seri kedua. Si Sufi juga bingung katanya pertama itu. Aduh, saya mau cerita apa lagi? Ternyata pengalamannya masih banyak. Saya bilang, nah itulah pengalaman-pengalaman yang mau diceritain. Oke, silakan dilanjut. Luar biasa. Twim itu benar-benar luar biasa. Ini kayak pergi review, kayak orang-orang kan review restoran, review makanan ya. Twim ini yang saya review setelah saya belajar twim 1,5 udah hampir itu ya, hampir 2 bulan ya. Jadi saya waktu kemarin cuma cerita tentang pengalaman-pengalaman saya waktu offline twim. Jadi kali ini setelah saya pulang dari twim nih, berhubungan dengan pekerjaan saya itu saya purchasing. Saya bagian milih-milih pembelian ya, selama ini kan saya nggak cerita ya. Saya itu sehari itu bisa lihat model-model baju, model-model celana dalam, tas yang saya jual ya, lengkap, laki-laki, perempuan, anak-anak, batik-batik, semuanya saya yang pilih semuanya. Nah, itu tuh. Bisikin dong, online store-nya ada nggak? Nggak ada. Jadi orang online yang orang online yang belanja sama kita, jadi kita nggak online supaya pembelinya nggak jatuh langsung ke kita. Nah, terus udah gitu, jadi nggak langsung dari customer, karena kecanggihan teknologi ini yang bikin customer bisa langsung sama suppliernya ya. Tapi saya nggak jual online supaya pembelinya bisa langsung. Jadi dengan belajar twim ini tadinya saya suka ragu, ini mau model apa ya? Karena saking banyaknya yang dilihat ya, terus udah gitu lihatnya dari WeChat, cuman berdasarkan foto, jadi bikin bingung. Ini bahannya apa, itu apa gitu ya. Tapi sejak belajar twim nih, saya jadi lancar, jadi yakin pasti ya yang dipilih juga jadi bagus-bagus. Ini udah sampai di bulan ini, iya, udah sampai bulan ini, terus sampai anak-anak toko, terus langganan, bagus-bagus nih modelnya nih katanya, karena memang ini ya, memang bagus, karena udah yakin ya. Terus udah gitu saya juga banyak berhitung pakai kalkulator, dan akhirnya pakai kalkulator itu kan kita semakin tua, walaupun pekerjaan ini udah saya geluti 20 tahun lebih ya. Semakin tua itu udah beda sama waktu saya kuliah dulu. Wah, kalau pegang kalkulator itu cepat ya. Tapi sekarang setelah belajar twim, saya jadi cepat banget. Saya terus pikir, kok bisa ya makin ini nih kayak seperti waktu kuliah dulu. Itu yang saya rasakan ya. Jadinya kecepatan tangan, terus kelihatan. Biasanya pikiran kita jauh lebih jernih. Saat pikiran kita jernih, kita mudah mengingat atau membuat sesuatu hal yang kita biasanya nggak bisa, itu jadi bisa. Itu yang amazing. Ya. Terus udah gitu, jadi saya abis belajar ini, saya juga ini nih, luar biasanya tadinya saya pikir saya belajar Asmen ini buat siap-siap nih, begitu pintu gerbang imigrasi Cina udah dibuka, sebenarnya bisa pergi, tapi mesti karantina. Jadi saya nggak mau karantina. Itu saya siap-siap buat ke China untuk mengajar twim ini, karena mereka tentu dong, saya tujuannya saya gitu. Pokoknya siap-siap lah begitu ini, karena meditasi ini kan kita kasihnya gratis ya.
Aha, Itu sedangkan di China itu buat ke wihara aja mereka mesti bayar, buat masuk ke wihara mesti bayar. wow. Jadi iya, kalau misalnya lagi susah tuh gimana tuh kalau ke wihara tuh bayar. Jadi saya pengen ngajar di sana. Saya pikir buat orang-orang dekat aja gitu ya. Tapi jadi ingat kata Sang Buddha nih. Dulu saya pernah baca satu ya tentang kasih sayang ke semua makhluk ke alam semesta. Itu tuh tadinya kan nggak ngerti, kok bisa kasih sayang semua makhluk ke alam semesta. Sekarang saya udah ngerti, karena ketika kita Nah, melakukan twin, kita memancarkan Brahma Wihara itu ke seluruh penjuru ya, 6 penjuru. ya, Itu yang bisa ya, buat segala dimensi, buat segala alam ya, semesta ya. betul sis. Luar biasa. Uh, Twin ini yang luar biasanya lagi ya, ketika di tengah kesibukan saya jadi admin sebenarnya saya agak ini juga, kok bisa ya, bagaimana ya nanti kita sibuk begini jadi admin. Ternyata sebenarnya ketika kita melakukan tadinya pikir melakukan kebaikan itu butuh pengorbanan juga. Yang ini nggak butuh pengorbanan uang nih, perlu pengorbanan waktu. Ternyata sebenarnya Ya, ketika kita melakukan apapun yang berbuat baik itu sebenarnya terakhirnya buat diri sendiri. Nah, betul iya, banget. kebaikan itu buat diri sendiri, dan saya merasakan, ternyata kok kan selama ini kita nggak boleh sharing pengalaman ya sesama twimmer ya. Jadi Ah, nggak sharing pengalamannya apa. Yang kemarin saya minta maaf banget, saya cerita-cerita yang luarnya doang ya, mistisnya ya. Jadi nggak cerita dalamnya. itu dia Nanti disangka, sis, itu Hah? yang menarik karena sampai ada yang nanya di YouTube, ada yang tanya, sis Brenda, bukankah kita harus mengikis? Dan saya bilang betul, kita mengikis, tapi kalau Ada. kemampuan itu muncul, itu adalah bonus. Jadi, nah kebanyakan orang kan kepengen tahu cerita mistisnya apa sih? Sedangkan belum Hmm. tentu semua orang mengalami seperti yang si Sufi alami kan? Iya, Iya, jadi akhirnya saya kan kita ketika ngajar baru tahu, ternyata dia mengalami ini beda ya. Tapi terakhirnya ujungnya adalah rasa sama. ketenangannya itu yang didapat, ya, Ya, ketenangan ya betul. pertama-tama ya, sama mencapainya nanti di ujung-ujung itu ya tergantung eh, seberapa dia Parah. niatnya dan paraminya buat menjalankan meditasi itu. Kalau misalnya Mhm. kalau yang belum belum ini belum masih belum rasanya belum kepengen, coba dulu lah. Nanti kalau kepengen ada rasa kangen, pengen coba-coba nge-twim ya, mau belajar twim boleh tuh ODR, coba-coba, nggak apa-apa kok, 3 hari 4 hari mau kabur juga nggak apa-apa, kita udah biasa. One day retreat, online One day retreat. juga iya, kalau one day juga mereka dengarnya 1 harian ya ini ya, tapi mudah-mudahan bisa offline ya, jadi lebih rame karena di luar Yang sana. online Desember mm, sudah full sis. Banyak sekali oh waiting list. Iya, jadi nanti yang Desember waiting list itu akan diarahkan ke Juni. Di Juni tahun mm, depan. Sudah full. Sekarang nih baru bulan Agustus tapi retret Desember wow. sudah full. Iya, Iya. sudah lebih dari 30 saya sudah tidak bisa lagi menerima karena kita mau quality, kualitas bagus. Kita bisa mm, menerima 100 orang bisa, tetapi nanti mm, kualitas interviewnya, kualitas mereka bermeditasi tidak terpandu dengan baik. Jadi di mm. dalam retret Bante itu dari dulu selalu hanya 30 gitu. mm. Aduh, terima kasih Sis Julia. Semuanya Selamat juga malam nih, kalau mengaku swing Bro pasti Bro cantik. Seho, Bro Adi nih udah ikut, udah kelihatan nih. Iya, Ya, iya. teman-teman di TWIM yang di Bali ya. Jadi teman-teman SD saya juga kemarin kita undang ya. Ternyata mau ya. Aduh, Oh, ternyata pada mereka lebih jago meditasi, lebih lama dari saya. Aduh, di atas langit ada begini langit. sis, ada beda. Bedanya di kita adalah kita mengikis dengan 6R itu. Hmm, Kalau tidak mengikis, sulit sekali untuk bisa tembus. Jadi hmm, kan hmm, kekotoran batin itu harus dikikis, bukannya dipendam. Mohon maaf, saya pernah juga belajar meditasi cara lain itu memendam hmm, gangguan-gangguan itu supaya tidak muncul. Sedangkan kita berdamai dengan gangguan kita.
Jadi ada bedanya. Kenapa sis dalam waktu singkat sudah bisa tembus itu ya karena itulah. Jadi karena kita mengikis dan juga didukung oleh parami atau tumpukan kebaikan. Kalau kita tidak mengikis emosi, yang si Sufi kan dulu cerita kan suka ngomong jorok ya. Nah, saya mau ada satu cerita nih sis. Dulu kita juga sampai sekarang kita masih ada nih asmennya Boston ya. Boston itu nanti kalau ada yang tertarik dengarkan cerita cinta yang ke-24 Bro Tony. Bro Tony juga begitu. Katanya dari dulu tuh suka ngomong jorok, tapi begitu ikut retret pertama ngomong joroknya hilang separoh. Nah, saya mau tanya nih sama si Sufi, ngomong joroknya hilang berapa banyak setelah retret? Temen ngomong jorok saya udah mau pergi ke Australia, jadi udah nggak ada lagi. dia kemarin ke toko, dia bilang gini, saya bilang nontonnya di yang edisi cinta nih. Gue tahu nih Cici lu, katanya. Kalau persiapan begini lebih lama daripada persiapan tampilnya, lebih seru daripada dia tampilnya, katanya. Dia bilang saya ke salon dulu. Aduh, kacau. Jadi ngomong joroknya udah hilang nih Sis ya. Terus ya, jadi anak buah saya bilang, Cici saya udah berubah sekarang. Dia bilang gitu. Saya langsung kaget. Ternyata saya ada perubahan ya. Jadi saya nggak gitu ngobrol sama dia lagi, dan dia juga sering bepergian. Itu teman baik saya di toko. Jadi dia udah banyak berpergian sebelum dia pergi ke Australia. Jadi saya sekarang malah yang luar biasa, saya sering diteleponin gitu ya sama orang-orang yang sering ke wihara nih, yang sering dengerin dhamma. Kan saya nggak pernah ke wihara. Ternyata saya pikir-pikir, wih, berarti saya alirannya Konghucu ya, berperginya kelenteng, bukan ke wihara dengan dhamma ya. Tapi ternyata setelah belajar TWIM itu yang sering ke wihara, yang itu malah yang sering ceramah, malah yang datengin saya buat ceramah, buat nelponin saya. Ini satu rezeki nih ya, Yeah. Jadi saya bukan cuma dapat rezeki dalam bentuk yang saya lihat ya, ini juga rezeki dhamma yang akhirnya saya menyadarinya. Ternyata, waduh, mereka yang datang sendiri nih ya, kita nggak usah pergi cari, gitu. Betul, betul. Saya mau saran nih, si Sufi ikut Garda Dharma di next-nya. Benar, kenapa? Karena si Sufi punya potensi. Jadi kalau si Sufi punya potensi ini nanti bisa sharing dhamma yang sesungguhnya. Jadi karena orang sudah mendengar cerita sis ini, jadi mereka terinspirasi, mereka mau tahu lebih banyak gitu. Iya. Nah, yang kita sampaikan ini semua adalah kebenaran. Kebenaran ini adalah dhamma yang tidak akan pupus oleh waktu. Kan kita udah sering ya dengar Suta tuh ajaran gitu, indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir. Jadi tidak ada masa di mana tidak indah tentang dhamma. Jadi itulah kenapa si Sufi ini menjadi lebih semangat nih. Saya lihat si Sufi semangat sekali ikut Suta kelas yang kita adakan setiap Sabtu malam. Saya bersyukur banget. Ternyata jadi asmen itu kelihatannya repot, ternyata menolong diri sendiri ya. Menolong diri sendiri buat belajar dhamma, belajar Suta. Yes. Wah, segitu bahagianya saya, sampai saya buru-buru kalau hari Sabtu itu saya tadinya nge-mall ya. Saya nge-mall tetap, tapi cepet-cepet pulang. Cepet-cepet pulang. Itu karena itu biasanya saya juga jarang ketemu anak ya dengan kesibukan saya itu gitu loh. Jadi bagian nge-mall itu cuma bagian dari ya itulah ketemu anak lah gitu. Itu saya bilang saya merasakan ketika kita tadinya saya kan kayaknya ngomongnya menggebu-gebu ya. Tapi saya tetap ngomongnya menggebu-gebu. Ini berkaitan dengan latar belakang saya ya. Yang dulu kecil saya di rumah saya papa mama saya kan usahanya bordiran ya. Jadi mesin bordir, mesin bordir itu kan kenceng tuh dulu zaman kecil saya. Kenceng mesin bordir, mesin plisket, mesin obras, semuanya ngumpul di rumah. Jadi ada pabrik sama rumah ngumpul. Jadi kita ngomongnya kenceng. Jadi apalagi saya jadi ketua kelas. Saya selalu jadi ketua kelas tuh. jadinya itu yang buat saya, aduh gimana ya, kok ngomongnya masih nggak bisa lebih pelan, nggak bisa. Apalagi dengan COVID ini nih, saya
sama seberang saya ngobrol, kita pakai pembatas, kan dia ada kaca di depan tokonya. Iya. Iya. Saya juga itu dia pakai kaca, kita ngomongnya nggak pakai speaker, jadi teriak-teriak. Itu 2 tahun lebih. Dia baru copotin tuh sekarang. Aduh, pas dia copotin ada lagi COVID-nya gitu. Jadi ngomongnya nggak berubah nih. Ngomongnya nggak berubah, tambah saya itu tuh, saya orang kek ya. Orang kek itu kalau ngomongnya kayak berantem ya. 2 orang ngumpul aja kayak se-RT. Saya 20 tahun lebih di Guangzhou, jadi setengah waktu ya, saya sebulan bisa pergi sampai 2 kali, kadang-kadang pergi sekali tapi durasinya panjang. Itu bahasa Guangdong yang tiap hari dipraktekkan, diomongin kadang-kadang ya, ngomong, jadi itu juga kayak berantem tuh. Jadi kenceng Orang banget. Guangdong kalau ngomong tuh suaranya heboh. Cakep tapi ngomongnya itu ya, kenceng ya. Iya, memang ini pengaruhnya jadi nggak bisa ngomongnya yang pelan-pelan, yang ini selalu energik. Gitu. Tambah pekerjaannya lagi. Pengalaman apalagi sis yang seru nih, kita kepengen tahu nih orang-orang. Sebenarnya kan mau denger nih ceritanya si Sufi yang waktu itu kan belum selesai nih, pengalamannya masih banyak. Ayo sis. Ini saya merasakan perubahan. Jadi dari segi pola makan yang tadinya saya pemilih jadi nggak pemilih ya. Saya pergi makan, saya hobinya makan steak ya di salah satu gedung yang tinggi itu. Nah udah gitu kemarin setelah pulang meditasi saya pergi tuh makan, tapi rasanya udah biasa aja. Itu tuh ada juga. Ada juga rasa asam ya, yang mangga itu yang selama ini saya takutin, mangga. Orang kalau kasih saya mangga, saya selalu kasih orang lagi karena saya nggak berani makan. Nah kemarin kumpul-kumpul itu, sis Juli pada makan tuh, saya lihat, makan mangga nih. Saya coba, kok nggak asem ya? Kok bisa mangga jadi nggak asem? Nah itu dia tuh, jadi rasanya biasa-biasa aja. Itu mungkin salah satu pengaruh meditasi itu ya. Meditasi karena yang batin kita sudah seimbang sis. Jadi kalau pada saat kita sudah seimbang, apapun yang ada di seputar kita, kita tidak terlalu terpengaruh. Nih ada komentar mantap dari sis Ivana. Sis Dian bilang, dengar sharing si Sufi jadi ikutan semangat. Bener. Kisahnya biasa-biasa aja, tapi ini kejadian yang sebenarnya ya. Kan biasa di toko kita suka barang salah hitung atau apa ya. Dari China-nya, jadinya biasanya tuh bawanya udah langsung parno, pengen teriak, pengen ngomelin. Sekarang tuh udah nggak lagi, wah biasa aja. Paling saya suruh anak buah saya, udah hitung lagi deh. Kalau nggak ini paling diomongin gitu. Biasanya, aduh, udah deh, udah mencak-mencak emosinya yang luar biasa itu. Sekarang udah nggak lagi. Sebenarnya yang paling luar biasa. Bro dan sis yang mendengarkan, kalau yang suka emosional, latihlah bersama kami dengan Twin dan 6R. Karena betul itu bisa mengikis emosi kita, jadi kita nggak darah tinggi. Dan muka kita nggak jadi jelek karena kita marah-marah gitu. Nah ada komentar nih sis, dari si Sandra Margin. Pantas ngomongnya kencang banget, kirain Cinya bagus, ternyata dari kecil udah teriak-teriak, keren. Kan ketua kelas yang siap dihormat gitu. Aduh, iya. Jadinya suka naik ke depan ini lagi. Nah udah gitu saya juga merasakan ya, satu lagi ya, itu apa, ketika saya sebelum meditasi saya suka kepikiran, aduh di sini perang, di sana perang ya, apa yang bisa saya lakukan kontribusi ini supaya perangnya mereda. Tadinya kepikiran mereda itu dengan sumbangan apa ya, orang kan bisa suka ada sumbangan ke tempat perang ya. Tapi sekarang saya ada cara lain lagi nih, saya meditasi di pagi hari. Saya meditasi tiap hari. Pagi hari saya pancari meta itu kadang-kadang bukan 6 penjuru. Saya khusus untuk pemimpin-pemimpin dunia itu yang suka perang tuh. Biasanya saya pancarin ya meta supaya mereka punya hati nurani. Perangnya bisa agak reda dikit ya. Jadinya nggak ini lagi. Jangan perang, karena perang nggak ada gunanya. Iya. Ini luar biasa nih. Jadi mengubah nasib juga dengan meditasi ini ya, salah satu cara mengubah nasib, mengubah takdir. Ada yang takdir. komentar nih sis,
C. Kirana 2017. Baru tahu Sufi suka emosi. Hehehe. Sis Julia Aduh, bilang, waduh si Sufi namaku disebut katanya. Nah ini nanti sis, nih sebagian Sis sis Julia Juli nih, sharingnya. sis Juli nih, hoki banget loh. Saya juga saya lihat nih hoki banget sis Juli nih. Habis pulang meditasi dapat kerjaan di Bali. Waktu itu kan gara-gara COVID tuh Wow, nggak dapat Yongki kerjaan. Iya, selamat, congratulations. iya. Satu persatu dia tiap hari diundang makan sini, makan enak, nikmat apalagi yang kau dustakan katanya. Jadi tuh hidup enak tuh sejak twin, berarti bener-bener belajar twinnya luar biasa ya. Sis Ivana juga kemarin ya kasih lihat saya tentang yang orang cancer ya. Cancer yang dia ajarin hasilnya dia kirim ke saya, dia bilang ini nih Iya. akhirnya nggak cancer juga. Waduh, luar Ini biasa yang saya nanti juga itu. saya mau minta sharing di Cinta karena beliau Waduh, ini luar biasa cerita pengalaman meditasi beliau. Jadi iya. walaupun bukan Buddhis, orang ini bukan Buddhis, sama seperti minggu lalu Sis Mona cerita. Jadi kita semua meditasi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Semua Iya, orang iya. boleh meditasi. Dan itu Agama hanya hasilnya memang ciptaan luar biasa. manusia. Iya. Iya, Agama hanya dikelompok-kelompokkan oleh manusia. Sebenarnya nggak ada. betul. Ternyata ini Cinta kasih ngajarin. kan umum ya, Sis, universal. Welas Hmm. asih universal, kegembiraan, joy, mudita itu universal, tenang seimbang juga universal. Jadi tidak ada yang mengkhususkan, oh kamu bukan Buddhis nggak boleh meditasi, kita nggak ada yang begitu. Jadi semua orang sangat di welcome, maupun yang LGBT sangat di welcome untuk meditasi. Jadi kita sangat tidak menjudge orang. Siapapun yang memang niat bermeditasi keluar dari samsara, silakan bergabung. Nah, udah gitu pikiran jadi nggak terlalu banyak tuh. Kalau begitu meditasi, habis meditasi, begitu bangun tidur, saya habis mandi, saya langsung meditasi biasanya ya. Hari ini saya coba meditasi dan posisi tidur di pagi hari ya. Ternyata itu juga berasanya lama banget tuh. Melakukannya lama, tapi berbagai posisi ya ini ya. Kalau posisi yang duduk itu cepet nih, cepet Uh, ininya. Aduh, Bro Seho ya. Wah, nih Bro Seho ada semangat dong. komentar nih dari Bro Seho. Si Sufi, sharing yang lalu sudah membuat saya bertambah semangat melakukan meditasi. Mantap. Aduh, Benar, itu sadu. dia. Kenapa si Uh, Sufi diminta sharing lagi? Karena pengalamannya seru nih. Padahal nah, baru 2 bulan ya selesai retret ya, retret pertama sis ya. iya. Yang paling luar biasa itu saya meditasi di malam suro ya. Saya hari itu pagi itu saya nggak meditasi karena saya walaupun libur saya pergi ke toko gitu. Hari tahun baru Hijriah ya. Kayaknya hari pertama bulan ke-7 kalau kita kan berarti pintu nerakanya udah mulai dibuka ya. Udah mulai keluar semua tuh, biasanya kalau orang tua suka sakit atau apa ya. Dihindari jangan banyak-banyak keluar rumah lah kalau bulan 7 itu tuh takut ketempelan ya katanya. Iya. Malam itu Tapi kan saya kita punya meditasi. caranya. Iya, jadi nggak takut ya. Terus udah gitu, Enggak. jadi saya meditasi di malam itu eh, setengah jam pertama saya merasakan, waduh, kok saya kayak di panggung. Apa nih di panggung nih? Kok kayak disorot dengan lampu-lampu, kayak naik panggung ya. Terus udah gitu dia nemenin saya, sinar itu memancarkan sinar. Biasanya kan saya nggak pernah ya, sinar putih itu begitu putihnya. Luar biasa, kok begitu terangnya, menyinari, nyorotin sampai terakhir saya lihat, ternyata saya udah 2 jam. Dia sinarnya menghilang, saya juga menghilang. Saya juga berhenti meditasi. Nah, saya tanya tuh, kebetulan ya, sama Sis Brenda, apa tuh artinya ya? Apa tuh artinya tuh sinar putih itu? Jadi, itu yang luar biasa dalam meditasi yang tadinya saya nggak ngerti ya. Apa-apaan nih, kenapa bisa ada dapat sinar putih? Ternyata ada yang mau datang belajar ya, belajar meditasi. Aduh, berarti saya mikir lagi, berarti saya meditasinya cukup berhasil ya. Saya bisa memancarkan sinar juga. Jadi dia kelihatan saya dan dia liatin saya, ya kan. Selama ini kan kita pengen tahu
apa sih kita seberhasil apa, keberhasilannya apa gitu ya. Ternyata ada yang datang belajar. Saya lupa loh waktu itu ada diajarin, ada yang Asmen itu tentang mengajar meditasi untuk ke alam dewa ya. Ternyata ada alam dewa mau datang buat belajar juga. Betul. Itu aduh, Kan kalau saya sudah jadi Asmen sudah dikasih tahu caranya bagaimana. iya nggak Kalau belum kebaca jadi tuh. Asmen tidak bisa. Iya, belum kebaca. Akhirnya sekarang nih kalau saya meditasi walaupun cahaya itu redup ya, kadang-kadang ada yang datang terang, kadang-kadang Pasti. ada yang redup, ada yang redup, ada yang terang. Yang redup itu juga tetap saya ajarin tentang 6R. Jadi Aha, betul. kalau nggak tahu lengkapnya, saya suka bilang kalau mau lengkapnya boleh tuh cari Sis Ivana atau Sis Brenda. Eh, wah, ini si Sufi ini ngikutin cara saya ya, curang ya. Jadi produktif begini, saya cerita memang kepada para Asmen. Dulu saya tuh tengah malam kebangun dan ternyata setengah-setengah gitu ya. Terus ternyata, wah di situ banyak ada para dewa yang datang. Jadi saya masih ngantuk dan saya nyeplos aja, oke mau belajar meditasi begini caranya, begini caranya, begini caranya. Sudah sampai ujung, kalau tembus ke Nibbana ya bagus, lanjutin terus meditasinya. Akhirnya saya ujungnya begini, nanti kalau sudah bisa, carilah Bante Wim guru kami. Sekarang si Suti ngebalikin. Jangan cari saya. Aduh, ini lucu nih. Jadi meditasi ini salah satu juga itu ya, kita tentang itu nih, resesi dunia nih yang sekarang mau dihadapin nih. Resesi dunia ini kita lagi masuk nih. Jadi kalau saya pribadi cuman saran kan kalau misalnya resesi kurangin konsumsi ya, konsumsi yang nggak penting ya, yang suka belanja-belanja online tuh konsumsinya ya. Kalau bisa jangan ada pinjaman duit di bank nih. Sis Ivana bilang walah katanya. Waduh kacau. Iya. Saya memang paling nggak suka ngutang sih. Saya tuh tidak punya Sis Ivana takut nih disuruh datang nyamperin nih Sis Ivana di sini. Ada komentar sis dari Bro Seho. Saran saya dicoba sering-sering mendengar ceramah Bante Wimalaramsi akan menambah kuat pemahaman tentang meditasi. Khususnya bagaimana mengatasi gangguan meditasi. Bagus, benar Bro. Aduh, Bro Seho udah sadu-sadu nih, kayaknya udah mantep nih Bro Seho nih meningkat. Jadi jadi pasti supaya terjadi perubahan dari Bro Seho juga. Bro Seho boleh tuh lucu kalau diundang. Beres, ada waktunya, pasti diundang. Kalau kita investasi menjelang resesi gini kan, investasinya yang itu ya, yang jangan yang terlalu serem-serem gitulah, biar nggak pengeluaran gede-gede ya. Iya, yang investasi yang barang-barang yang nggak penting ya, barang-barang yang nggak penting tuh. Itu kalau bisa suami istrinya ikut kerja tuh. Jadi buat ngatasin ya, biasanya perempuan itu rezekinya lebih banyak daripada laki-laki tuh. Kalau dari segi rezeki. Saya baru ini. Soalnya selama para suami dengarkan kata si Sufi. Para istri dengarkan kata si Sufi. Boleh mulai kerja nih. Jadi kita bukan kerja buat diri sendiri. Kerja itu jadi kita bisa kerja buat orang lain, buat berdana atau apa, semuanya kan butuh duit. Jadi buat diri sendiri walaupun berasanya cukup, tapi tetap kita mesti kerja. Jadi kita ada kontribusi ya buat dunia. Betul. Buat mengatasi kalau kadang-kadang orang mau minta dana, mau dana apa bisa ya. Udah gitu. Nih ada pertanyaan nih sis dari char_com. Bulan hantu gini apa boleh meditasi? Mengapa tidak? Boleh aja. Iya, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi orang berpikir meditasi itu takutnya menarik energi negatif. Padahal
kita ini kalau kita bermeditasi, kita memancarkan cinta kasih, welas asih, gembira, kemudian kita tenang seimbang. Jadi mereka itu semua terbantu kalau pada saat kita memancarkan, kita ini seperti lilin, memancarkan energi-energi ini, maka nanti mereka ikut merasakan kebahagiaan. Pada saat makhluk-makhluk itu merasakan kebahagiaan, mereka begitu pikirannya bahagia bisa lahir lagi. Jadi sangat bagus bermeditasi kapanpun, tidak ada masalah waktu. Ya sis ya? Betul nggak sih Sufi? Dulu saya juga mikir, aduh meditasi bisa nggak nukur rasukan tuh. Ternyata begitu belajar tuh jadi mantep banget tuh. Enggak tuh, nggak ada, malah jadi pikiran lebih tenang ya, lebih bahagia. Oh, tuh buat nambah panjang umur tuh, buat nambah panjang umur juga iya ya. Jadi investasi dari segi mentalnya nih ya, meditasi ternyata ya di saat resesi gini, nanti makin masuk makin tahun depan, konon kabarnya bisa sampai 5 tahun, mudah-mudahan cuma 2 tahun nih. Dari segi mentalnya itu yang mesti kita investasi. Jadi kita begitu meditasi, kita hadapin satu masalah itu jadi nggak terlalu wow, sampai gila-gilaan, sampai kita mesti sampai perlu pergi ke psikiater nih ya, masalah itu mental itu. Jadi kita siap-siap dengan meditasi, kita jadi lebih bisa hadapin ini ya. Satu lagi nih yang saya lucu ya, yang saya lucu waktu kemarin, waktu hari Jumat saya pergi ke Lipopuri, saya kepengen makan itu tuh samchen ya. Beli enggak, aduh bukannya nggak punya duit tapi takut gemuk, beli enggak, tapi saya liatin pertama kali masuk saya lihat, terus udah gitu saya mau pulang lewat toko samchen itu lagi, saya lihat lagi, aduh nggak beli, akhirnya ya saya memutuskan takut gemuk ya, akhirnya nggak taunya kemarin saya dapet samchen itu ternyata ya, itu ya kita ini bisa mewujudkan. Padahal saya juga terima tuh sih samcan itu. Padahal saya enak banget, enak banget. Makasih kalian buat Sis Erna. Samcan itu tidak ada, tapi ada aja yang kirim dan saya yakin pengirimnya sama. Ya, Sis Erna makasih banget. Kok bisa tahu ya? Saya dari kemarin kepikiran apa ya, mau saya liatin, enggak lah, nggak usah lah, ditahan karena udah ternyata bisa nahan, bisa, tapi kita punya pikiran lihat lagi itu yang bikin dia narik ya, terjadi. Iya, jadi terjadi tuh, jadi sering kejadian gitu tuh, amazing, miracle, pokoknya kok baru dipikirin, dia ini nih kejadian banget. Makanya jadi harus hati-hati dengan pikiran kita. Ini ada komentar dari Sis Julia. Si Sufi keren nih, diskusinya lanjut ke ekonomi global. Nah, kemudian ada dari Carkom, kalau baca Tapeco ada yang sarankan saya jangan baca di malam hari. Apa benar Bu Brenda? Saya tidak menggunakan mantra, jadi saya kurang tahu, saya tidak bisa berkomentar tentang Tapeco ini karena ini adalah mantra. Tapi yang saya lakukan tetap bermeditasi. Jadi kalau mantra-mantra kita sudah tidak lagi melekat dengan mantra-mantra atau apa ya. Tapi dari meditasi kita bisa membawa pikiran kita itu jadi tenang, jadi damai, jadi bisa berdamai dengan lingkungan seperti itu. Si Sufi cerita lagi. Ini nih yang saya catat nih ya, dari meditasi itu ya kita menghapus tanha nih. Tanha manusia itu kan harta, tata, seks ya. Jadi dengan meditasi ini kita bisa memutuskan paticca samuppada itu tuh, biang dari. Sebentar sis, ada orang yang tidak mengerti istilah ini. Tanha adalah nafsu keinginan, ini adalah dalam bahasa Pali. Yang si Sufi maksudkan dengan paticca samuppada adalah sebab musabab yang saling bergantungan yang hanya ditemukan oleh para Buddha. Bagaimana lingkaran kelahiran kita ini terus-menerus terjadi. Kenapa kita bisa ada emosi? Kenapa kita bisa ada nafsu keinginan? Itu semua dibahas. Jadi 12 mata rantai ini kalau kita tidak kikis, itu jadi terus bagaimana kita bisa keluar dari samsara. Kalau kita tidak kikis. Nah, di Twin ini Bantewe mengajarkan 6R dan ini caranya untuk mengikis
kekotoran batin, emosi dan lain sebagainya, dan kebiasaan-kebiasaan buruk ya si Sufi, termasuk seperti yang si Sufi udah cerita, ngomong joroknya itu jadi hilang. Karena sis bisa mengikis. Nah itu kalau sis tidak masuk dalam meditasi yang dalam, begitu sesuatu muncul, potensi karma ini muncul, maka kalau kita tidak kikis, dia akan jadi lagi. Makanya orang bisa membawa tendensi kebiasaan itu terus menerus. Tapi kita bisa kikis itu. Itulah yang luar biasa dari Twin. Iya, luar biasa. Ayo, Sufi, tambah lagi ceritanya. Ini kita tren meditasinya masih belum sampai kali ya. Ini seperti tren baju ya. Jadi baju kita di China itu udah misalnya udah lewat 3 bulan baru sampai ke Indonesia gitu trennya ya. Kalau misalnya meditasi itu kan di bule-bule sana di negara luar mereka sudah banyak melakukan meditasi sampai ikut buat bayar segala macam buat meditasi ini ya. Kita di sini di Twim kasih gratis nih, jadinya waduh lumayan banget deh, mendingan yang belum ikut coba dulu. Nanti kalau udah merasakan manfaatnya, Anda pasti berasa seperti saya. Jadi berani buat ngomong di depan umum tentang yang luar biasa manfaat meditasi ini sampai 2 episode nih. Jadi mudah-mudahan merasakan manfaatnya dan bisa memberitakan buat orang banyak. Jadi perlu saya informasikan kenapa kita bisa kasih gratis, karena kita semua di Twin sudah mendapatkan hasil, terutama para asmen, dan para asmen ini semua mempunyai pekerjaan masing-masing. Jadi walaupun kami sibuk, tapi kita bisa tetap mengajar karena kita mau berbagi kebaikan itu, dan itu ujungnya kembali lagi kepada kita, si Sufi ya. Nah, iya. Ini yang dikasih tahu nih sama si Sufi kecepatan belajarnya luar biasa, ngebut lewat tol. Bisa meditasi ini berarti ada satu karma baik ya yang pernah kita lakukan sampai bisa ketemu Twim. Salah satu memang banyak metode yang orang-orang suka cerita, banyak metode untuk mempelajari meditasi ini. Tapi kan terakhirnya juga pencapaiannya. Tapi ini salah satu yang metode yang luar biasa yang Bante Wim temukan lewat suta-sutanya ya. Dia Bante beliau melakukan meditasi di hutan-hutan sampai akhirnya cedera. Makanya tuh buat yang meditasi mendingan duduknya yang santai aja deh. Yang penting kan yang dilatih otaknya ya, pikirannya. Pikirannya, kesadarannya. Jadi bukan cara duduknya. Jangan sampai jangan lupa tuh meditasi jalan. Jangan sampai kejadiannya nanti misalnya kalau uratnya ke pelintir lah apalah ya, mendingan yang santai-santai aja lah, yang bisa dilakukan mau terbaring mau duduk ya, itu bisa ternyata sama aja, yang penting hasilnya aja. Semua metode boleh, tapi ini salah satu yang gampang katanya ya, gampang, dan saya beruntung banget bisa yang dengan kejeniusan Bante Wim yang luar biasa. Terima kasih banyak buat Bante Wim yang benar-benar luar biasa menemukan cara yang 6R ini ya. Kalau nggak ada 6R ini mungkin saya juga nggak sampai sekarang nggak belajar meditasi. Masih belum ada itunya, belum ada niatnya, mungkin paraminya belum sampai ya. Kalau misalnya yang belum ada niat buat itu nggak apa-apa. Kehidupan ini kalau masih belum ketemu, kehidupan akan datang lah, nggak apa-apa, sama aja. Yang penting banyak berbuat baik, tetap menjalankan sila, itu yang paling penting. Nanti juga bisa cari sendiri kayak saya, sampai saya cari-cari, aduh guru meditasi di mana ya, tahu-tahu saya tanyanya ternyata Sis Brenda yang bener-bener yang sampai berkorban ya dari Amerika pulang ke Indonesia buat ngajarin Twim ini. Terima kasih banyak juga buat Sis Brenda yang udah mau ngajarin Twim ya. Karena ngajarin Twim ini kan nggak ada yang kena biaya, tapi yang ada juga waktunya habis ya. Tapi ini pahala yang dicari nih. Karma baik yang itu ketika kita mengharapkan kita mau masuk surga, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Ketika kita mau masuk ke alam yang lebih baik, tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu mana bisa. Justru mesti kerja keras, cari ladang untuk berbuat baik.
Ini nih saya terima Ya. kasih sekali buat teman-teman saya yang udah mau diundang datang ke rumah mau belajar meditasi. Aduh, terima kasih banyak buat jadi saya punya ladang buat berbuat baik ya. Terima kasih Betul. sekali buat yang itu. Saya juga cari ladang. Jadi buat mencapai tingkat ke atas level manusia itu bisa dicapai kalau kita juga banyak mesti ada pengorbanannya, bukan begitu aja gitu loh. Ya. Jadi ya begitu jadi asmen itu walaupun kelihatannya ini ternyata buat diri sendiri kelihatannya repot. Iya, saya kemarin aduh hari Minggu saya seharian ya. Itu ternyata saya hoki banget ikut itu. Saya baru tahu ternyata waduh orang-orang ternyata banyak orang juga ya belajar ini dalam sehari. Saya bergembira sekali. Tebakan saya tentang ini yang paling jago nih ternyata nih dari mukanya aja kelihatan. Oh ternyata sekarang saya instingnya lebih kuat. Jadi iya itu bisa lihat orang sampai aduh yang ini ya. Dari Sis Ivana, menabur kebahagiaan, menuai kebahagiaan. Benar, hukum tabur tuai begitu, hukum karma. Jadi kita memang harus menabur banyak-banyak sekali perbuatan baik. Yang si Sufi katakan menjaga sila, kita punya 5 kemoralan bro dan sis. Pertama, tidak menyakiti atau membunuh atau menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Tidak gosip, ngomong kasar, kata-kata yang memecah belah, dan juga kita tidak menggunakan narkoba dan alkohol. Ini 5 sila sangat mudah. Ditambah sama Bante Wim, untuk kami para Twimers adalah menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Jadi kalau kita sayang pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan menyakiti makhluk lainnya. Jadi kita bisa menyayangi semuanya. Begitu, karena terkadang yang mendengarkan ini bukan Buddhis sih Sufi. Jadi saya harus menjelaskan istilah-istilah yang kita gunakan ini supaya semuanya bisa paham. Lanjut si Sufi. Ini apa yang ditakutin ya sebagai manusia ini ada satu lagi nih. Takut rasa sakit, takut mati itu tuh ya ketika kita sakit kita takut ya itu kan muncul dari kelahiran semuanya sebabnya muncul dari kelahiran. Jadi ketika kita pengen nggak ada kelahiran lagi keluar dari lingkaran samsara jangan tahu muluk lah lahir di level yang lebih atas lagi ya supaya hidupnya lebih happy ya dijalanin lah meditasi ini karena meditasi ini salah satu bentuk dana yang terbesar ya kita bisa lakukan buat semua makhluk ya untuk semua makhluk. Salah satunya yang jelas-jelas kita ketika kita melakukan perbuatan baik itu sekarang ini ya cepat berbuah karmanya nih. Semakin dekat dengan yang orang-orang bilang 5 dimensi atau apa saya nggak tahu ya. Saya cuma berasanya kok kita ketika menabur kok langsung dapat balasannya, ketika menabur langsung dapat balasannya. Ini nih dengan meditasi ini kita jadi tiap hari bisa berbuat baik. Investasi yang paling luar biasa ini yang dirasakan ketika kita setiap hari meditasi kita memancarkan itu untuk semua makhluk ya. Jadi kita ketika berbuat baik kan jadinya semangat ya, rasa gembira. Nah, rasa gembira itu yang timbul jadi semangat. Semangat saya buat kerja dan tadinya kita aduh, hari ini biasanya kadang-kadang ya aduh di Indonesia terus saya kan kebiasaan ke luar negeri ya atau jalan-jalan atau apa. Aduh di Indonesia terus kadang-kadang nggak semangat juga gitu ya. Tapi begitu saya dengan meditasi ya, dengan mengenal Twim, saya berasa saya kok jadi semangat banget buat itu buat ke tempat kerja jadinya ke toko kemana jadi semangat jadi energik ya bahkan saya pernah baca satu ini dari si Yuni ya yang bilang 1 jam kita meditasi seperti istirahat 3 jam. Pantes saya jadi semangat banget ya. Kita berbagi jadi senang ketika kita berbuat baik kan kita semangat jadi bahagia. Ketika bahagia itu yang bikin kita semangat ya. Itu salah satu manfaat dari Twim juga yang luar biasa selain membawa kita ke level-level jadi tingkat atas jadi masuknya ke level-level yang keluar dari samsara ini bisa makin cepat keluar dari samsara lingkaran duka yang lahir lagi ketemu lagi orang yang sama versinya beda cuman ganti baju
cuman Iya. ganti baju, cuman ganti baju doang. Betul. Ternyata saya selama ini pikir gimana caranya ya supaya mengikis ya, mengikis. Yang pertama itu memaafkan. Memaafkan Yes. itu ternyata berhasil. Saya berhasil memaafkan semua perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan, ataupun saya meminta maaf ya, meminta maaf sama perbuatan-perbuatan yang saya, ya tentu kita manusia ada sama Buat orang lain yang salah. berbuat sama kita. Saya Ya. berhasil mengikis, Aduh. menghapus ya satu dari yang dengan meditasi twin ini nih, yang dicari ternyata semua kejawab. Ini yang luar biasa, investasi yang nggak pakai duit ya, tapi untuk diri sendiri, dan kita tidak mengharapkan orang lain, dari diri kita sendiri. Biasanya kan kita kalau mau apa tinggal suruh orang lain, tapi ini mesti kita jalanin sendiri, Kerjain dan sendiri. hasilnya Iya. luar Meditasi biasa nggak untuk bisa diri suruh sendiri. orang. Iya, iya. Jadi ini investasi salah satu, kan udah investasi, mau investasi duit udah ditabung, investasi rumah udah, Iya. itu tuh ini investasi mental, tabungan Betul, nih yang ini investasi nih, mental. Ada investasi. pertanyaan dari Sis Wi in Touch. Sis Brenda, dikatakan kalau belajar meditasi itu berhubungan dengan karma baik. Apa berarti kalau karma baiknya sedikit tidak bisa dan banyak halangan? Ya, begitulah Sis kira-kira. Terutama kalau kita banyak melakukan pelanggaran sila, baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan ini, maka halangannya banyak. Itu sebabnya kenapa di dalam meditasi itu dasar fondasi yang paling kuat itu adalah memberi, berdana, kemudian menjaga sila. Jadi dua ini adalah fondasi kuat pada saat mengantar kita masuk ke dalam meditasi. Ada loh yang sudah mau berangkat retret misalnya, mau meditasi, anaknya sakit lah, atau dianya sakit lah, ataunya apa, itu karena kurang parami, kurang tumpukan kebaikan. Dan mungkin banyak pelanggaran sila sehingga menimbulkan banyak gangguan. Nah, tapi kalau pikiran kita murni, pikiran kita bersih, sering memberi, berbagi, kemudian menjaga kemoralan kita, maka jalan kita menjadi lurus seperti jalan tol yang udah si Sufi lewatin. Halo Aduh, itu Sleeping, aduh ini teman lama, ini apa kabar si Sleeping, long time no see. Oke si Sufi lanjut. udah gitu, ketika saya dapat meditasi twin ini ya, saya berasanya ya kebahagiaan itu ya, setiap hari bahagia. Ketika luar biasa nih. Jadi saya sejak pulang twin itu, saya lupa kasih tahu Sis Brenda, sebenarnya saya dapat warisan. Wow, Kacau deh. Congratulations. Enggak, saya nggak ambil karena saya nggak ini. Tapi saya luar biasa ya. Ini kok bisa? Udah tua begini, jadi ini ya, masih dapat ini juga, dapat bagian ya. Nggak setiap orang dapat Berkah itu. bagian itu. Iya, iya. Ini Itulah luar biasa berkah nih. yang Sis dapatkan dari hasil berbuat baik. Iya, dari kakek saya. Jadi kakek saya udah meninggal Wow. lama, tapi baru kali ini nih dibagi-bagi. Jadi Wah, itu berkah tuh Sis benar-benar. Wah, luar baik Sis biasa ya. Brenda, makin muda aja Sis Brenda. Aduh, makin muda umurnya nambah Sis. Ada komentar nih dari Sis Sherry yang juga seru nih. Dengar sharing si Sufi dengan Sis Brenda Meta sampai di sini dari awal dengar sampai akhir, maka saya senyum dan ketawa terus. Iya bener sih, seru memang makanya sama si Sufi. Itu sebabnya kenapa banyak yang minta si Sufi sharing lagi. Jadi saya minta si Sufi sharing lagi. Aduh, sampai saya sampai function loh, nggak tahu mau ngomongin apa. Function itu salah satu itu juga ya, salah satu yang tertinggi juga ya, iya, salah satu yang tinggi itu juga ya. dana kehidupan. Function adalah kita melepaskan nyawa, misalnya binatang nih yang mau dibunuh, terus kita selamatin. Misalnya ada yang mancing ikan, kemudian kita beli ikannya, lalu kita lepaskan gitu. Itu adalah memberi nyawa, memberi kehidupan. Itu adalah salah satu bentuk pemberian yang besar sekali.
Nah, si Iya. Sufi lanjut. Aduh, tinggal 5 menit lagi. Gak berasa Aduh, nih. ini tinggal 5 menit nih Nah, buat yang masih belum pernah meditasi, boleh coba-coba nih, coba-coba dulu kalau udah ini apa udah berasa cocok. eh, Kalau masih belum ketemu juga nih ya, tolong ada acara function apa ditambah-tambahin lah berbuat baiknya. Terus tapi sila tetap jalan. Jadi supaya bisa berjodoh dengan meditasi manapun boleh. Itu kalau misalnya rasanya mau meditasi yang lain juga boleh. Tapi kalau yang twin ini sih saya rasanya lebih lebih sederhana ya, lebih itu. Tapi kan tujuannya sama ya, hasilnya. pada akhirnya ya hasilnya sama di ujungnya. Tapi meditasi twin ini ya salah satu investasi yang luar biasa yang kita lakukan selama ini kan. Kita investasinya cuma dalam bentuk keuangan doang nih, investasi ikut asuransi ya, ikut investasi Betul. saham ya. Tapi kan investasi mental yang belum diinvestasi. Tabungan Ya. ini termasuk salah satu bentuk tabungan. Saya tabungan bikin kertas-kertas sembayang juga banyak. Jadi Wow. Masih dilanjutin, ya, ya? masih itu salah satu. Saya Terutama pikir bulan salah 7. satu bentuk. Iya, bulan 7 ya, saya kemarin bakar tuh yang dekat kuburan situ, dekat kuburan karet, saya bagi di dekat wihara buat semua yang di situ lah, nggak ditulis nama, terserah siapa yang mau ambil di wihara dekat kuburan karet, wihara Amurva Bumi di karet ya, Oh, iya, Kuningan. iya, iya. Ya iya, Iya, bagus tuh. saya pernah Kalau bulan sharing di sana. 7, jadi kalau kita di bulan 7 itu kadang-kadang saya kalau di tanggal 12, 13 tanggalan Imlek ya, saya juga ada bakar-bakar di depan rumah malam hari. Salah satu bentuk sumbangsi saya, nggak tahu terima apa enggak lah, yang penting masih ada sumbangan dikit buat Ya, ini apa, tradisi juga tuh. ya, ini tradisi ya, jalanin tradisi. Buat itu, buat alam sana, alam yin bahagia, alam yang juga bahagia. Alam Iya. yin kaya raya, alam yang juga kaya raya. Itu aja itu dijalanin. Tapi dengan Saya meditasi ada twin, masukan connect, bisa jadi bro dan sis yang bergabung yang belum pernah tahu tentang meditasi kami, ada damasuka.or.id, joinlah online retreat atau one day retreat. Kalau yang retreat 10 hari memang berbayar karena kami bayar juga ke tempat retreatnya. Dari sis we in touch. Nggak tahu kenapa sejak kecil saya sering berkata kalau saya hidup ini untuk bayar semua karma saya, supaya saya nggak usah lahir kembali. Dan karena sejak awal banyak kesulitan dalam hidup, saya jadi pribadi emosi tinggi dan kasar. Nah, semangat. Terus bisa tahu, pengen sekali belajar tapi banyak sekali halangan. Ya, sis belajar lakukan deh. banyak-banyak kebajikan dulu seperti yang si Sufi katakan. Jadi sering berdana, memberi, kemudian jagalah kemoralan sila juga dengan baik supaya nanti pada saat sis mau meditasi, lancar lewat tol. Jadi bisa ketemu meditasi yang cocok tuh jadinya meditasinya. Ya, Jadinya buat yang udah tahu meditasi, rajin-rajin meditasi lah ya. Jadinya ini yang salah penting satu bentuk mengikis. mengikis ya, mengikis rintangan karma. Yang bayar-bayar karma tuh karena terlahir dari manusia itu kan tujuannya buat bayar karma. Ini nih berhasil buat ikut meditasi twin. Saya sekarang setiap pagi itu, setiap hari saya juga ngajarin, ada tetangga toko apa di sekitar saya mungkin dipikirnya, waduh ini hangat-hangat tai ayam, mudah-mudahan nggak hangat-hangat nih ya, nggak ini. Jadi bisa semuanya bisa ngerti tentang twin, bisa belajar meditasi itu salah satu berkah kita sebagai manusia. Apalagi yang masih muda, belajar deh. Nanti kalau misalnya kalau udah tua nggak bisa kemana-mana, ini nih yang banyak orang tua kan karena COVID nggak bisa keluar tuh. Nah kalau bisa meditasi kan jadi nggak pikun. Banyak loh orang tua yang pikun tuh gara-gara COVID di rumah aja, lama-lama dia nggak keluar, jadi lama-lama pikun, nggak bisa bergaul sama teman-temannya, nggak dikasih keluar sama anaknya, cucunya. Aduh kasihan. Jadi kalau misalnya kita di posisi ini, misalnya nanti ada pandemi atau apalagi, nah kita udah bisa hadapin nih yang di rumah aja. Kalau udah tua ada kesleo atau apa udah nggak bisa keluar. Nah ini nih twin ini sangat bermanfaat. Saya baru itu meditasi
meditasi Twin ini nggak susah kok, meditasi ini gampang. Jadi kalau masih belum ini, kalau yang nanti deh kalau udah bisa, pasti akan seperti saya, ngomong panjang lebar, lihat orang kiri kanan yang belum meditasi ditanyain, lu pernah belajar meditasi nggak? Gitu. Bahkan tadi saya ke salon buat drama, saya tanya, saya ajarin tuh tukang salonnya, nggak apa-apa lah, whatever dia berpikirnya apa. Tapi ini salah satu dana juga ya, meditasi. Betul banget sih. Iya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton nih, yang udah nonton, makasih banyak. Semoga suatu hari yang belum nonton kalau ketemu ini YouTube ini bisa tergerak ya, jadi inspiring buat belajar meditasi, bisa belajar seperti saya juga gitu. Saya merasakan manfaatnya, yang saya tulis panjang lebar itu juga nggak ada habisnya, karena setiap hari everything is become so miracle ya. Jadi datang amazing. Waduh, kok bisa begini? Hebat banget. Kok saya jadi bisa begini? Itu semua karena meditasi. Dan saya tidak akan menceritakan pengalaman saya meditasi yang di dalamnya. Karena nanti pikirannya mencari ya. Pikirannya mencari. Nggak boleh. Coba aja sendiri. Apalagi nanti kalau udah coba ya. Kok si Sufi bisa ngelihat dewa? Kok saya nggak ngelihat dewa? Nanti nggak bisa di-compare. Itu cuma di luarnya aja. Itu di luarnya doang. Sebenarnya yang di dalamnya itu mendapatkan kebahagiaan yang lebih dari menang lotre, gitu aja. Iya, betul, betul banget. Lebih banget, lebih dari segalanya ya. Menang lotre udah yang paling luar biasanya ya. Iya. Iya. Jadi kesabaran, ada satu pepatah, kanti paramang sukang. Kesabaran akan membuahkan kebahagiaan. Jadi kalau kita bermeditasi, maka itu akan kan sabar kan sis, kita kalau meditasi kan harus sabar, lama mengikuti semua gangguan yang muncul. Nah itu kesabaran itu akan membuahkan kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Ada pertanyaan terakhir ya dari Mandiri Hidroponik. Nama budaya sis Brenda, kalau mau tanya meditasi Twin bisa hubungi siapa? Boleh sama saya, boleh sama si Sufi, welcome aja. Tapi ini sekali lagi saya masukkan, boleh mendaftar di online retreat. Jadi online retreat ini sis atau bro bisa berlatih meditasi sendiri di rumah. Ada panduannya yang akan dipandu oleh salah satu asmen kami. Dan yang sudah terlatih dengan baik. Jadi kita memberikan sabar loh, semuanya sabar-sabar dan baik. Waduh, nggak ngerti, masih diterangin sampai ngerti. Aduh, luar biasa tuh. Sabar banget semuanya ya, saya baru tahu. Soalnya kan saya nggak pernah ikut ODR dan saya jadi asmen itu mengamati ya sekarang. Waduh, kok semuanya mantep banget nih. Beruntung sekali ya, ada semuanya, semuanya luar biasa, orang-orang luar biasa yang mencari ladang untuk berbuat baik. Dan apa ya, luar biasa lah pokoknya, nggak ada kata-kata buat mereka semua. Begitu luangin waktu, padahal pada sibuk ya, tapi masih mau nelpon ya, sampai mau nelpon, kalau nggak ngerti diteleponin aja sampai ngerti. Waduh. Ya. Nah, si Sufi juga menuju ke sana. Itu akan merupakan satu pekerjaan atau profesi kita yang baru, mengajarkan orang bermeditasi sampai mereka bisa merasakan kebahagiaan. Itu adalah berkah tertinggi. Seneng banget. Itu sebabnya kenapa saya kepengen terus ngadain retret karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya, betul luar biasa. Terima kasih banyak ya si Sufi. Terima kasih kan sis Brenda udah diundang. Iya, bisa berbagi ya. Nggak ada habisnya. Panjang lebar. Nanti yang udah coba akan merasakan ya. Mereka juga akan cerita panjang lebar kayak gini. Saking bagusnya itu Twin. Luar biasa jadinya. Kangen buat semuanya yang udah adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik yang dibantu oleh Sis Klesia untuk membuat abreviasi ini sehingga benar-benar ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Terima kasih banyak ya Sis Sufi, Kangen, dan kepada semua yang sudah mendengar. Kangen Sis Brenda, Kangen semua buat hadirin dan hadirat.
Senang Terima sekali kasih kami Ko bisa MC. berbagi. Ya, semoga apa yang disampaikan malam ini bermanfaat, baik yang mendengarkan secara langsung maupun yang nanti mendengarkan lewat rekaman. Kami berdua memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu, sadu, sadu. Iya, kangen juga buat semua yang sudah mendengar. Wah, ada komentar loh sis, Sufi dari sis Eli. Ditunggu patrinya. Salam sehat, Salam salam cinta. bahagia, salam cinta. Salam Sampai cinta. jumpa di Senin depan Ya. tanggal 15 Agustus dengan narasumber yang berbeda, yang pastinya akan memberikan inspirasi. Sangat memotivasi menurut Sis Yang. Ya, nanti kapan-kapan Sis Yang juga berbagi ya. Oke, Sis Sufi dan Ya. semua, Ya. sampai jumpa. Dadah. Ya. Salam cinta.